Halo semuanya, makasih banget udah mampir ke video ini. Namaku Dina dan hari ini aku mau bahas tentang logat bahasa Inggris dan hubungannya dengan jurusan sastra Inggris. Nah, pasti kan banyak banget nih yang suka bertanya-tanya apakah ada logat bahasa Inggris yang jadi pakem ketika menggunakan bahasa Inggris di jurusan sastra Inggris gitu. Nah, sebelum aku menjawab itu, aku mau sedikit ngebahas dulu tentang logat bahasa Inggris yang kita kenal gitu. Biasanya kan kalau di Indonesia itu kita kenalnya sama American English yang standard atau British English yang umum alias Received Pronunciation AKA RP. Nah, dua logat ini tuh populer banget gitu di Indonesia. Ada orang yang merasa bahwa ih gila British English itu seksi banget dengernya, kayak gue pengen deh punya British English, atau misalnya kayak gue pengen banget nih punya American accent gitu. Nah, terus habis itu banyak juga orang-orang yang kasih tutorial gimana caranya bisa kedengeran kayak British native speaker, kayak gimana caranya memiliki logat British atau American kayak gitu. Cuman aku mau ngingetin bahwa logat bahasa Inggris itu nggak cuman logat Amerika yang standar ataupun logat Inggris yang standar atau yang RP itu tadi. Nah, di Amerika Serikat misalnya itu tuh kan banyak banget states. Nah, setiap states itu punya logatnya masing-masing. Misalnya gini, Texas sama orang Nevada sama orang New York itu mereka punya logat yang beda. Begitu juga di Inggris gitu misalnya. Di Inggris itu misalnya nih orang London sama orang Liverpool, terus sama Swansea sama Manchester, itu tuh mereka punya logat yang beda. Jadi ya pasti adalah kayak perbedaan artikulasi gitu ketika menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi apakah perbedaan ini mengganggu? Jelas enggak gitu. Maksudnya selama artikulasinya itu jelas dan konteksnya dapat dipahami, itu enggak masalah sih. Dan kalau teman-teman tahu kan pasti ya adalah negara-negara yang penutur bahasa Inggrisnya itu banyak, misalnya kayak Australia atau Singapura, Kanada. Kanada kan terbagi dua ya, ada yang penuturnya Prancis sama yang Inggris gitu, tapi aku mau ngomongin yang Inggris aja gitu. Terus ada juga Selandia Baru gitu misalnya. Dan negara-negara yang selain Inggris dan Amerika ini, mereka pun juga punya logatnya masing-masing. Kayak Australia tuh bisa dibilang sedikit mirip sama British English, tapi beda. Kalau kalian mungkin sering nonton video-video perbedaan antara British English, American English, sama Australian English, mungkin kalian akan bisa mengerti gitu, karena mereka kayak memberikan perbedaan pronunciation alias cara pengucapan gitu. Sama untuk kata benda tertentu itu di negara-negara tersebut itu ngomongnya apa gitu. Nah, terus lanjut, ini hubungannya sama logat bahasa Inggris yang digunakan di sastra Inggris. Nah, apakah dengan begitu kita punya logat bahasa Inggris yang jadi pakem? Jawabannya enggak. Di sastra Inggris itu kita mengutamakan pemahaman analisis karya maupun analisis linguistik, terus juga ya pemahaman konteks lah gitu. Dan ketika kita menggunakan bahasa Inggris secara verbal maupun tertulis di sastra Inggris, itu kita tidak mengutamakan aksen, karena selama kita menggunakan artikulasi yang jelas ketika berbicara bahasa Inggris, itu orang tuh ya udah gitu, mereka yang penting aku bisa mengerti apa maksudmu.
bukan oh kamu orang sini gitu. Logat itu emang menjadi apa ya, identitas kita gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa menggunakan logat penutur bahasa Inggris, misalnya kayak logat Australia atau New Zealand atau ya negara-negara lain yang memang bahasa Inggris itu banyak dipakai, atau mungkin bahasa Inggris menjadi bahasa nasional gitu di sana, itu nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati, karena ya mereka nggak peduli gitu sebenarnya kalau kamu pakai logat apapun. Nah terus sebagai gambaran itu, jadi waktu aku kuliah itu di jurusanku tuh dosennya ada yang pakai logatnya British, ada yang American, ada yang lokal. Jadi misalnya nih kayak dia penutur Jawa sehari-harinya, nah dia ya pakai logatnya, ada ketahuan nih ini logatnya logat Jawa. Ada juga yang dia nggak punya logat bahasa daerah yang khas, makanya dia pakainya logat Indonesia, itu ada. Terus ada juga teman-teman misalnya nih yang orang Batak, yang dia tuh emang tinggal di daerah Batak dan pakai bahasa Batak sehari-harinya, itu tuh dia logat Bataknya tuh kuat banget. Dan terus juga misalnya nih orang yang dari Bali gitu, dia ketika dia menggunakan bahasa Inggris itu tuh masih ada, kita tahu nih oh dia logatnya logat Bali nih gitu. Atau enggak penutur Jawa gitu, misalnya penutur bahasa Jawa, nah itu ketika dia menggunakan bahasa Inggris ada yang logat bahasa Jawanya tuh masih kedengeran gitu. Apakah itu masalah? Tentu saja enggak. Dan ya sampai kita lulus pun itu semuanya kayak everyone is fine with that. Dan tutor bahasa Inggris kita, jadi kalau di jurusanku, di kampusku itu suka ada tutor untuk anak-anak tahun pertama, dan biasanya tutornya ini mereka didatangkan langsung dari Oberlin College. Nah si tutor-tutor yang emang mereka dari Oberlin tuh di Amerika Serikat, jadi mereka tuh waktu kita ngomong pun kayak as long as I understand you it's fine, all your accents are fine gitu. Jadi kayak selama kita ngerti maksud lo tuh apa, itu tuh kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak okay gitu. Dan terus kayak justru dengan kita menggunakan logat masing-masing tuh jadi kayak itu tuh menambah keragaman logat bahasa Inggris, logat kita gitu ketika menggunakan bahasa orang lain gitu. Ya istilahnya kayak bahasa Indonesia aja lah gitu kan. Orang ramai orang dari daerahnya masing-masing kan banyak juga yang pakai logat masing-masing kan. Ada yang pakai logat Betawi, logat Jawa gitu-gitu. Dan kuharap semoga video ini cukup menjawab rasa penasaran maupun menghapus rasa takut untuk daftar di sastra Inggris. Tenang aja, kalian gak usah khawatir. Percaya diri aja kalau mau daftar sastra Inggris. Dan gak usah khawatir tentang logat. Logat tuh urusan nomor sekian. Yang penting kalian bisa bahasa Inggris dulu, bisa berani ngomong bahasa Inggris. Dah kayak gitu. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.